Cantik, glamor, penuh senyum di media sosial, seorang influencer Douyin asal China. Douyin itu TikToknya China ya, yang nama akunnya adalah Umi, itu mendadak menghilang di awal Januari tahun 2026. Terus kok ya ditemukan menggelandang di Jalan Sihanoukville, Kamboja. Kondisinya sangat memprihatinkan, padahal di medsos itu dia kelihatan glamor, mewah, berkilau kayak sosialita gitu, yang ngebikin cewek-cewek itu pada iri. Udah cantik, tajir, tiap hari pesta mulu. Tapi kenyataannya dari yang awalnya dikira hidup enak penuh kemewahan di medsos, kok ditemukan linglung, gak berdaya, menggelandang di pinggir jalan. Ini istilahnya dari aestetik jadi astagfirullah ini. Gimana ceritanya si Umi ini kok bisa-bisa menggelandang di Kamboja? Dajaha wajah Intan, Hwan Yi Lai Dao Wo De Pintao Dynasty Xiaoxi. Karena banyaknya DM yang masuk request pesan baju untuk dipakai pas Xinjia, makanya Open PO bulan ini Intan majukan. Kalau teman-teman tinggal di Jawa dan Bali bisa nyampe sebelum Xinjia, bisa ya. Kalau di luar pulau ya bisa sih, tapi agak mepet. Ya agak beresiko kalau yang tinggal di luar pulau. Kaos yang Intan pakai ini kaos Xinjia gambar kuda api, karena tahun depan itu tahun kuda unsur api. Open PO sebelum 9 Februari ya. Selain gambar kuda api ada juga custom marga. Custom marga ini ada berbagai efek yang sering diorder juga pas Xinjia. Ini efek emas, ini kombinasinya pas banget ya, merah plus emas. Tuh warna emasnya ini kinclong loh. Selain efek emas ada juga efek glow in the dark, efek rainbow. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh tanpa efek juga bisa tulisannya besar di tengah atau di dada kiri juga bisa. Selain custom marga ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, 5 Jenderal Macan. Guan Yu diobati oleh Dr. Hua Tuo, Neca, Confucius, Hakim Pao. Banyak pokoknya, silakan dikepoin ya, linknya ada di deskripsi. Okay, let's start. Umi adalah influencer Douyin asal Fujian, China. Masih muda, umurnya masih 26 tahun. Yang mana nama aslinya adalah Wu Zhengzheng ya. Tapi ya publik itu mengenal dia sebagai Umi karena nama akunnya Umi. Lumayan, followernya 58.000. Feednya itu tentang daily life-nya dia, yang mana mempertunjukkan hidup dia yang mewah, serba glamor, pesta terus-terusan. Pokoknya dia kayak model-modelannya wanita-wanita impian gitu. Udah cantik, kaya raya, hidupnya kok ya bahagia banget, tiap hari party. Tapi di balik layar dia berjalan ke arah yang salah. Jadi ceritanya sejak bulan April tahun 2025, Umi ini sudah diam-diam meninggalkan keluarganya. Kepada keluarganya dia ngaku kalau dia mau ke Zhejiang, kerja di Zhejiang. Menurut laporan dari beberapa media, pada saat itu Umi itu masih kontak sama keluarganya. Rutin via video call dan semua itu kelihatan baik-baik saja. Meskipun Umi itu menyembunyikan lokasi dia yang sebenarnya. Dalam kurun waktu 9 bulan sejak Umi itu pergi ya, sejak bulan April, Umi itu sering kontak ayahnya, minta duit ayahnya, dan di total selama 9 bulan itu ada 80.000 yuan. Tapi pada saat itu keluarga ya, Umi minta duit ya dikasih gitu aja. Mereka itu nggak sadar kalau Umi itu sedang dalam bahaya. Lagi pula Umi pun itu masih terlihat aktif, Douyinnya itu masih aktif. Pada awal Desember 2025, Umi itu kayak upload konten, dia mau pergi ke luar negeri. Dia nulis kalimat bernada tentang harapan hidup yang baru. Umi itu kayak ngadain live show, terus dia bilang bahwa pacar yang dikenal secara online itu nawarin dia pekerjaan dengan gaji yang tinggi, yang mana pacarnya itu punya bisnis besar di Kamboja dan dia itu sudah serius berhubungan dengan Umi ini. Dan Umi juga sudah kadung cinta sama sang pacar, dan ya
pengen dong hidup bareng sama sang pacar. Pada saat itu banyak sih yang memperingati, kok ke Kamboja sih, hati-hati loh, kayak gitu. Pada tanggal 26 Desember, Umi itu telepon keluarganya, yang mana ini telepon terakhir kalinya ya. Suaranya dia sudah lemah banget. Dia minta 2.200 yuan untuk biaya pengobatan karena kakinya patah. Ya udah, keluarga ada anak diminta duit, kakinya patah. Ya reaksinya ditransfer dong itu duit. Hanya saja setelah itu duit ditransfer, sudah kontak itu terputus. Umi itu kayak menghilang di telan bumi. Medsos pun juga hilang, tidak ada upload baru, nggak ada kabar, nggak ada penjelasan. Beberapa hari kemudian itu muncul foto-foto cewek yang lagi linglung berkeliaran di jalanan Kamboja, yang mana menyebar di medsos. Ada kerabatnya Umi itu yang lihat, loh ini kok kayak Umi ya, bener apa enggak? Di cross check ke keluarganya Umi. Keluarganya otomatis kaget dong, loh itu anakku kok bisa modelannya kayak gini. Ya orang tua mana yang nggak panik lihat anaknya yang dirawat, dibesarkan penuh kasih sayang, penuh keglamoran, tiba-tiba ditemukan kayak gini. Papanya Umi itu langsung lapor ke polisi China. Ini anakku di mana, ini temuin ini anakku di mana. Polisi China itu nyaranin keluarga untuk menghubungi konsulat China yang ada di Kamboja. Begitu terima laporan, konsulat China itu gercep ya, dia itu menghubungi pihak Kamboja, mulai dari polisi, kantornya konsulat di Kamboja, pokoknya dihubungi semua untuk nyari keberadaan Umi ini. Akhirnya pada tanggal 3 Januari, kantor konsulat China yang ada di Sihanoukville menemukan Umi di salah satu rumah sakit yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Pihak kedutaan itu memindahkan Umi ke rumah sakit yang lebih baik. Kemudian menghubungi keluarga Umi untuk ngurus proses pemulangan ke China. Kasus ini meledak ya di China, dan banyak yang menduga kalau Umi ini ditipu sama pacar online-nya, yang mana sang pacar itu ngebujuk Umi dengan pekerjaan gaji besar, biaya hidup ditanggung, hubungan yang serius, yang mana si pacar pun di awal-awal itu memperlihatkan kehidupan yang glamor. Ya mempertunjukkan lah kalau dia itu cowok berduit, foto-foto nongkrong di KTV, belanja barang mewah. Ya iya dong, masa kalau mau menjebak bilang oh aku ini cowok miskin gak punya pekerjaan, ya mana mau coba. Tapi ya siapa sangka itu ternyata cuman rekayasanya dia doang. Oh iya, Umi ini ditemukan di jalan menggelandang itu sambil membawa foto ronsen. Kayaknya ini foto ronsen kakinya ya, karena dia kan sempat minta duit karena kakinya itu patah tulang. Ya memang beneran patah nih. Tentu saja kasusnya Umi ini geger ya di China. Orang-orang banyak yang nggak nyangka Umi itu endingnya kok kayak gini. Dia itu influencer yang hidupnya itu nyaris sempurna loh. Udah cantik, kaya, kok bisa ya endingnya itu kayak gini. Ini ya pelajaran bagi kita semua ya. Kalau punya pacar online, menjanjikan pekerjaan gaji besar, hidup mewah, masa depan cerah, jangan keburu baper. Dunia itu tidak seindah filter Douyin. Mimpi boleh, cinta boleh, tapi otaknya ya jangan ditinggal. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.